Setiap menyembah Tuhan, Tuhan sangat-sangat baik atas kehidupan kita. Bisa berdiri sampai hari ini semua karena belas kasihan Tuhan, bukan karena hebat dan bukan karena gagah kita. Siapa yang dapat membanggakan dirinya di hadapan Tuhan dan berkata, saya mampu menjalankan hidup saya tanpa Tuhan? Sehasta selangkah pun kita tidak mampu melangkah. Amin. Kita sangat butuh Tuhan. Hari-hari sekarang, bahkan karena kebenaran firman Tuhan juga akan katakan bahwa hari-hari akan semakin jahat jika kita tidak bergantung penuh sama Tuhan. Maka begitu banyak kesempatan setan untuk menjatuhkan hidup kita. Perlu bergantung pada Tuhan. Komunitas-komunitas seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini, ada kelompok yang saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Ya udah siap. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Yesus
tidak bisa terhindar dan tidak bisa menghindar. Kadangkala kita menyakiti orang, kadangkala kita juga disakiti. Sebab itu, sebelum kita lanjut nyanyi-nyanyi bersama, belum ada kata terlambat. Mohon maaf lahir dan batin. Belum lebaran, tapi mohon maaf lahir dan batin. Boleh yuk, kiri kanan. Maafin ya, kalau ada kata-kata yang salah. Ya, jika kamu peluk-peluk ya apa? Maafkan ya, kemarin diinjak kakinya ya. Minta maaf segala salah. Minta maaf ya, maafkan ya jika ada salah, jika ada kekurangan. Maafin. Royoke minta maaf, banyak-banyak salah. Minta maaf ya. Minta maaf ya. Minta maaf. Bawan nih, minta maaf jika ada salah ya. Iya, kita harus saling memaafkan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan kalau kita belum memaafkan satu dengan yang lainnya ya. Minta maaf ya. Minta maaf jika ada salah, jika ada kekurangan, minta maaf ya. Haleluya. Iya kan? Kita mau menjadi orang yang semakin lebih baik ya. Semakin lebih baik lagi. Saling memaafkan itu tidak ada salahnya. Oke. Puji Tuhan ya. Pelang rasanya. Lega kan? Enak kan? Lega. Kalau kita sudah melepaskan pengampunan, kita dengan ucapan dengan gentle minta maaf ya kalau salah, dan orang memberikan maaf kepada kita, rasanya plong. Maka saya percaya hadirat Allah semakin kuat di tempat ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Silakan Pak Yanci. Dengan butuh aja. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Ya, denganmu Tuhan kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Pak Yanca, kan udah saling memaafkan. Sebentar dulu Pak Yoga. Kan udah saling memaafkan, jadi kita sudah bisa jalan bersama. Benar nggak? Kalau nggak saling memaafkan, mana bisa jalan bersama? Tapi karena kita udah saling memaafkan, kita bisa berjalan bersama, dan percayalah komunitas ini akan menghasilkan banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, banyak jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Silakan Bos. Nanti Rabu aja kita jalan, ada pasok. Oke, silakan Pak. Ada waktu belakang sudah jauh bicara ini ya, hari kedua, hari Tuhan. Ya, tak pernah ragu. Ya, kita bangkit berdiri. Masa ibu-ibu yang sudah oma-oma. Tak pernah ragu atas kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi katakan. Tak pernah ragu
kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Sampai sekali lagi sinar. Oh hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bangkitku senantiasa dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar. Mari katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia katakan tergoyahkan, katakan sekarang, dari hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Yesus nama, Yesus nama di atas. Yesus nama, Yesus nama di atas. Haleluya. Kami sekarang di bagian perempuan dangdut. Dangdut kan rata-rata itu perempuan semua. Satu lagu lagi baru kita kan kesaksian-kesaksian Oh, iya. pujian ya. Iya. Jadi semua Dangdut. udah siap ya. Mau duduk dulu ya. Oh nggak usah. Oh nggak usah duduk. Oh ya oke. Silakan Pak Yoko. 1, 2, 3. Pak Yanci juga dong. Apa
contohin. Nggak tahu saya. Cepat. Soalnya Pak Otner lebih luas. Oke, coba. Kanan, kiri, ke depan. Oke. Yesus kaulah sahabat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, mari bergembira. Sekarang dialah Yesus kaulah sahabat. Mari kita yang tadinya kedinginan sekarang keringetan. Udah wangi-wangian dari bawah udah naik tuh. Dari tadi sore sampai Cilisya perbuat di bawah. Kita udah kecium sampai ke atas. Oke, silakan Pak. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Ya, amplop. Shalom. Saya mau bersaksi dulu ya. Sebelum persembahan. Tahun 2025 sudah dilalui. Amin. Amin. Kemarin Natalan ketuanya Pastor Otnel. Biaya yang terkumpul dari jemaat yang menabur 6 juta. Tapi pengeluarannya 16 juta. Apa cukupin Tuhan yang cukupin. Jadi makanya saya kasih tahu pengeluarannya 16 juta. Jadi yang terkumpul kan 6 juta yang menabur. Jadi bisa hitung sendiri lah, terserah Tuhan Yesus yang tahu. Benar nggak gitu kan? Ya, maka itu di sini ladang subur. Saya berjanji terus terang di sini ladang subur. Kalau kita udah taat berpuasa, kalau nggak menabur percuma. Terus terang aja. Kalau kita menabur, saksi hidup. Ya, bukan untuk sombong saya. Saya di sini 2 puasa udah 17 tahun. Sebelum saya jadi ketua, saya suka menabur aja. Bagian saya menabur, saya sekarang berjalan berarti udah masuk 7 tahun ya. Dari 2020 awal sampai sekarang. Saya jadi ketua, koordinator, itu berkat kemurahan Tuhan. Pak Gembala menunjuk saya, tapi saya berdoa. Pertama saya tolak, terus terang aja. Saya tolak, lama baru saya kasih jawaban. Saya ngomong dulu sama istri saya, sama anak saya. Saya mau jadi koordinator kedua saya setelah apa setuju istri saya dulu. Saya minta ACC dulu. Tapi jawaban tetap di saya, Mam ya, benar nggak? Karena Tuhan semua kamu harus ambil. Kenapa saya ambil? Buat Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Terus saya mau bersaksi juga. Tahun 2025 tahun yang tersulit. Sampai akhir doa puasa kemarin waktu kita Natalan, hadirat Tuhan cukup kencang di sini. Saya didoain Pastor Monik. Terus nanti saya minta pengurapan khusus dari wakil gembala. Ya kita harus merendahkan diri ya. Kalau saya nggak mau merendahkan diri, saya nggak menerima dari pengurapan dari didoain sama Pastor Monik, berarti saya sombong banget. Saya sama istri saya menganggap saya harus didoain. Saya kan luar biasa rawatan waktu saya didoain sama Pastor Monik. Pastor Monik nggak berkata macam-macam. Tuhan rencana indah untuk saya dan Tuhan akan pakai saya. Saya bilang kalau saya masih dipakai sama Tuhan, saya pasti tetap mau. Ya kalau Tuhan nggak pakai, saya juga nggak mau terus terang aja. Karena saya berjalan sendiri nggak sanggup. Nah, saya berbalik lagi tadi yang saya cerita.
Saya pulang 2 puasa aja, omset saya yang terkecil aja selama saya berusaha nggak masuk, belum masuk. Saya berdoa cuma saya, Tuhan tolong di 2025 ini kan sulit. Saya minta omset terkecil saya tembus. Belum masuk waktu saya pulang 2 puasa kemarin. Tapi di akhir Desember omset saya naik 20% dari yang terakhir. Berarti pertolongan Tuhan tepat. Apa yang nggak pernah dilihat mata, didengar timbul dalam hati, Tuhan kasih. Saya udah bercerita berapa hamba Tuhan, saya bilang sekarang ini bersaksi semua karena kebaikan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau begitu besar, dapat segala sesuatu, tekun, taat, alami Tuhan sendiri. Ya kalau di luar puasa harus tekun, taat, alami Tuhan sendiri. Kalau nggak alami Tuhan nggak akan bisa. Terus terang aja. Saya itu hanya perantara. Dan saya ngomong fair aja. Saya semenjak pegang di sini saya bilang saya udah mau perempuan tuh Pak, nggak mau. Sorry ibu-ibu ya. Sorry ibu-ibu. Saya udah mau perempuan terus saya nggak mau. Tapi saya di sini terus terang aja bukan apa-apa. Saya berapa kali di nama perempuan. Ya aku luar biasa tuh perempuan itu istri saya juga tahu. Jadi hati-hati saya bilang saya bersaksi saya bilang itu udah mengaku sebagai penginjil, sebagai pendoa, sebagai hamba Tuhan. Saya di ini. Saya nggak sakit hati. Cuman saya delete aja dari grup. Pak Pendeta semua pada tahu ya. Saya keluarin dari grup aja kok. Udah saya bilang nggak usah berdebat. Kalau mau berdebat sama saya, datang ke saya, kita ngopi bareng, baru ngomong. Saya pasti mau. Kalau dia by WA, saya kalah terus terang aja. Saya curhat sama istri saya kok. Mam ada begini-begini ya udah. Cuman tindakan saya langsung hindarin, saya delete dari grup. Saya punya wewenang saya dari grup, saya bisa keluarin, saya bisa apa. Kalau tidak ikut aturan di sini, gak usah naik. Sorry, bukan ini ya. Kalau saya ikut aturan di sini, gak usah naik. Kita punya peraturan karena mau masuk rumah orang pun kita harus permisi, kita harus ketok pintu. Pak boleh nggak saya masuk? Betul nggak? Saya harus buka sendal, buka sepatu, harus lakukan seperti itu. Kalau mau kencing pun kita harus izin Pak. Toiletnya di mana? Rumah saya benar nggak pasal nilai kan? Gitu kan? Oh kok nggak ada toilet sebelum itu nggak bisa terima? Ya kan gitu kan istilahnya. Ya tapi saya nggak seperti itu. Terus terang aja saya bilang di dunia bisnis saya nggak pernah diapa-apain perempuan terus saja. Tapi di pelayanan ini perempuan itu luar biasa. Ya saya di dunia bisnis nggak pernah ada hubungan sama perempuan seperti itu. Maka itu musuh kita bukan orang jauh yang dekat-dekat ini semua. Amin. Sorry ya, bukan begitu seperti itu. Maka itu kesaksian saya bilang luar biasa perempuan itu saya bilang. Ya kan? Itu jangan macam-macam pastor Otto mau perempuan. Oke, dan bisa baik. Baik ya. Tetap maju dalam Tuhan, cari Tuhan selama Tuhan Yesus berkenan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang yang berdoa Hong Hing. Enak kalau kesaksian ngobrol ya, ketawa. Kalau ngobrol terus saya nggak ketemu perempuan. Satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk persembahan ya Tuhan. Saat ini kami akan memberi ya Tuhan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Engkau sudah memberi terbaik bagi kami ya Tuhan. Yang cinta kasih kami ya Tuhan untuk mempersembahkan ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang membeli ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang ya Tuhan. Engkau akan membalasnya ya Bapa di dalam nama Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku
akan masuk dalam kesaksian. Yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangan ya. Boleh ya ibu-ibu. Ibu Lenti CS. Ya, boleh maju ke depan. Terus perkenalkan diri. Ya, kesaksian. Perkenalkan diri terus nyanyi 5-7 lagu. Ya, boleh yang lain ibu yang baru pertama kali hadir. Yang baru pertama kali hadir, Ya, bisa maju ke depan nggak? ada 4 orang ya. Semua yang pertama kali Semua. hadir. Ya di sini di tengah-tengah biar Bu Lenti biar masuk nih, TV. Ayo, TV. berempat orang ya. Saya pertama kalinya di sini. Sebenarnya udah pernah di KPM juga. Iya. Oh iya. Dan punya tempat. Boleh sini. Ibu Lenti kan istrinya Pak Yogi Pak. Iya. Jangan sampai bapak nggak tahu. Bahaya. Perkenalkan diri dulu ya. Ini mikrofonnya perkenalkan diri. Nama, gereja di mana, status. Terus yang bawa siapa? Yang mana? Shalom. Haleluya. Ibu-ibu biasa panggil saya Lia Hantika. Saya bergereja di GBI REM tahun 93 dan sekarang namanya Viva. Saya bergereja di Kelapa Gading. Ya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya adalah Lenti, ya saya istrinya Bapak Yogi Dewanto. Saya bergereja di GBI Victorious Family di Kelapa Gading dan kami sudah mengikuti turun naik dari gereja REM ya, sejak REM kemudian jadi Victory Viva, kemudian jadi REM lagi, jadi Viva lagi. Ya. Jemaat pertama Ibu ya? Ya, Jemaat pertama. Jemaat pertama. Saya adalah pernikahan pertama. Pernikahan Seperti pertama. pernikahan di Kana. Ya. Saya Bapak Gembala. Gembala. Ya. Shalom, puji Tuhan. Saya pertama kali datang ke tempat ini. Saya sekalian bersaksi sebentar ya. Boleh. Puji Tuhan. Emang saya udah pernah bilang sama Bu Lenti kalau ada doa puasa mungkin bulan lalu ya masalah. Saya mau ikut dong. Saya pernah juga sebelum COVID itu di Menara Doa udah 4 kali. Puji Tuhan, saya rindu lagi kembali untuk berdoa puasa. Puji Tuhan, Bu Lenti ngajak, kebetulan sekali tempat yang indah ini ya, Tuhan berkati. Saya sangat senang walaupun dingin, tapi puji Tuhan itu bagus sekali pemandangannya, tempatnya juga enak. Dapat dingin ya, panasnya belum ya. Panas sebelum. Dan Panasnya pernah kan panas. puji Tuhan, dari awal saya itu udah karena udah berasa kuat gak ya gitu waktu di rumah mau berangkat, tapi puji Tuhan di sini kekuatan Tuhan ya, kita menyembah memuji ada kekuatan yang baru. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya juga rindu bulan depan nih Bu Lenti. Kalau Tuhan kasih kesempatan. Nama saya Ibu Eti, berjemaat di Abalok Timur MTHS. Saya ikut setiap bulan untuk kaum wanita di Kelapa Gading. Terima kasih. Haleluya. Shalom. Nama saya Vera Wewengka dari Gereja Abalov Industri Kaya Diliot. Saya diajak oleh Ibu Lilis. Ya puji Tuhan, harusnya bulan kemarin, cuma belum sempat. Saya bilang awal Januari, awal tahun saya ikut. Ya puji Tuhan, biasanya tuh kalau saya pernah ikut doa puasa hari kedua tuh kayaknya mau pingsan. Tapi hari ini luar biasa karena ujian penyembahan tuh bikin kita semangat. Luar biasa, terima kasih. Berapa lagu Cuk? Tadi? Kami mau memberikan kesaksian pujian ya. Pujian yang itu ada pertemuan, mungkin lagunya biasa-biasa tapi ini buat pesan buat kita semua orang percaya.
karena kita menanti-nantikan ada pertemuan di udara. Ya, amin. Ya, amin. Jangan sampai kita terhilang. Kita harus ada pada saat nama kita dipanggil. Mudah-mudahan tapi pasti. Amin. Bulan depan ya. Bulan depan. Ya. Poin ketiganya bulan depan Pak. Santai aja. Poin ketiga. Padahal saya udah capek-capek cari di Google kan, habis. Oke. Ada lagi yang bersaksi? Ya, bebas sudah. Yang pertama udah kan? Anggota lama juga dong. Iya. Ya pasti. Yang baru pertama kali hadir Ibu bersaksi. Pak Otmin nyanyi. Loh, saya mau udah bosan Bu, Ibu di sini. Ada lagi ibu-ibu? Yang lama aja. Yang lama Bu sudah? Ya. Oh ya. Yang lama semuanya. Bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Nyanyi dong. Ayo bapak-bapak nyanyi. Ya, bapak-bapak dulu. Ada lagu tuh. Lagu pulang mereka. Ayo Pak Peras. Kasih Pak Gelang. Lagu apa judulnya Pak? Ayo Pak Berti. Saya cari. Kofut, ayo. Justin, mari Oh, Justin. beda ini. Nyanyiin, ayo. Iya, kaum pria. Ayo, kaum pria. Ya. Ayo. Oh, ini lagu apa ini? Kaum pria.
Dia nggak mau sebut bapak-bapak, jangan lagu Merdeka. Apa kek? Merdeka itu sekarang saya Sudah bebas. Ayo Justin. Medley. Ayo Pak Ketua Sinode. Pak Thomas ayo. Thomas Mama. Ayo Pak Thomas. Pantun. Sekali-sekali pantun supaya perutnya kecil. Perempuan nih. Duduk dulu aja. Senang. Agak Safiranya. Kolek ikut toh. Yang penting kita tampil. Lagu apa? Ya sekarang saya sudah bebas. Medley ku menang. Medley. Ini bapak-bapak ini nggak niat nyanyi. Oh. Masa kan no ya? Haleluya. Diwakilin Pak Anton kita semua. Haleluya. Salam. Saya boleh duduk. Kesaksian saya sebetulnya dosa. Saya sudah cerita tadi sama Pak Berti, dosa, tapi berdoa sama Tuhan dikabulin Tuhan. Coba kan aneh kan? Jadi gini ceritanya, saya punya rumah di Bekasi, cuman atas nama papi saya almarhum. Mau balik nama, udah telat, HGB-nya udah telat 20 tahun lebih. Saya mau balik nama, Pak ahli waris kan saya, ahli waris mengajuin. Terus itu akte kelahiran saya tuh pakai nama Cina. Papi saya juga waktu merit pakai nama Cina gitu. Waduh, ini mesti dia tanya apa namanya surat balik namanya mana? Padahal saya ada di rumah. Cuma saya nggak bawa. Kalau saya bilang iya, itu anaknya ada 6. Berarti 6-6-nya dong. Mesti tanda adik saya udah di luar negeri, ada yang udah meninggal 2 orang, terus tanda tangan anak-anak, nah itu rumah saya kok, jangan. Cuman namanya nama orang tua saya. Akhirnya saya ngakalin. Bawa ini dulu, suruh bawa ke minta dari kelurahan minta PN1 itu menerangkan bahwa dengan nama yang sama gitu loh, akte lahir saya dengan nama Indonesia yang baru. Lurahnya nggak berani, ini tahun 68 katanya, balik namanya dia nggak berani. Kalau mau ke pengadilan, saya pergi ke pengadilan, katanya suruh nyiapin saya punya apa, terus akte lahir saya, istri saya, surat kawin, rumah kalau punya mobil semua suruh di fotokopi, dipoto, masukin ke flash disk, 1 orang 1. Sedangkan saya kan sama cici saya akuin cuma berdua anaknya ya. Sama cici saya, sama papi saya, sama mami saya yang almarhum, mesti 4 flash disk. Waduh, saya bilang nggak apa-apa, kalau mau cuma legalisir doang, saya bilang gitu ya.
Akhirnya saya balik lagi ke kelurahan, sampai kelurahan, ya nanti diusahakan, katanya. Nah, kapan usahakan? Akhirnya saya punya inisiatif. Saya ke rumah anak saya, kebetulan anak saya kan dia emang desain grafis ya. Soal di itunya di scan, apa namanya, akte balik namanya di scan, namanya dihapus yang lain, ditinggalin anak 2. Saya dosa dong, dosa. Tapi saya pergi ke BPN, saya berdoa dulu, Tuhan kalau bisa diluluhkan orang BPN itu juga macam-macam. Loh, saya itu rumah saya kok, kenapa mesti ini? Jadi kata Pak Berti, bukan itu apa Pak? Cerdik seperti ular, itu seperti mati. Saya merasa loh, ini dosa nih, nggak boleh. Tapi kata Pak Berti nggak apa-apa itu, cerdik, mungkin itu cerdik dong, punya akal supaya Cepat. yang lain nggak bawa-bawa, cuman saya sama cici saya aja. Udah masuk sih. Pak, udah cukup Pak, katanya. Wah, ini kan puji Tuhan kan. Emang sebelumnya saya berdoa dulu, Tuhan, jangan sampai ada kekurangan lagi. Ya, itu aja. Terima kasih. Tapi itu berhasil nggak jadi namanya? Udah masuk. Udah masuk berarti nggak kurang apa-apa ya. Kalau BPN atau sama sendiri lebih gampang. Ya. Kayaknya di sini ada orang BPN ya. Saya ngalamin BPN kemarin saya. Tapi benar kata Yesus, ampuni dosanya karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Masalahnya di situ ada Pak Berti ya. Oh gitu. Oh, ada ahli Taurat di situ ya. Kayak pasti sedikit digolin lah ya. Karena kesukuan kan Yahudi kan. Ahli Taurat. Jadi Pak Berti berapa komisinya berapa persen Pak? Biasa 80-an 10%. Kalau 500 juta kan Kita dibawa ke Manado. oh ya nggak usah paso aja Rawasari paso. Ada lagi yang bersaksi ibu-ibu? Ya. Ini Bandung Lautan Api. Jauh dari Bandung. Luar biasa. Nyanyi. Depan kamera ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Kesaksian ini masih ada hubungannya dengan sakitnya ibu saya. Kalau dari bulan Agustus ya, mama saya udah mulai keluar masuk rumah sakit sampai akhirnya di puncaknya itu tanggal 2 September itu. Setelah Agustus keluar dari 2 rumah sakit di Jawa, saya bawa ke Bandung ya. Di sana itu hari ketiga kami itu udah kembali drop dan tidak sadar, dan dari situ akhirnya sama sekali blackout, jadi sama sekali nggak sadar. Jadi pada saat itu ada satu kejadian, mama saya itu dia mengamuk, jadi semua selang dicabut ya, selang oksigen, terus yang terhubung dengan mesin dari tekanan darah dan sebagainya, tensi, semuanya dia cabut, bahkan infus dia cabut. Ya pada waktu itu terus tidak ada makanan yang masuk karena waktu itu dia pakai NDT juga ya, dia cabut juga. Jadi sama sekali tidak ada makanan yang masuk. Tekanan darah sudah semakin menurun ya, di 60/70 kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita tuh 2 kali CT scan tapi tidak ada apapun yang kata dokter, tidak ada sesuatu pun yang berarti gitu. Dalam arti semuanya masih dalam kondisi yang normal. Jadi waktu itu saya, dan yang paling bikin saya takut itu dia selalu mengamuk. Jadi kalau kita mau kasih makan, dia selalu nonjokin orang. Jadi kayak yang saya dari kecil diasuh ya, 24 jam mama itu kan ada di rumah kan. Jadi tahu persis bagaimana karakter mama saya gitu, nggak pernah yang namanya kasar sama anak. Jadi waktu itu merasa ini bukan mama saya gitu. Sampai saya telepon ada adik, ada tantenya suami saya yang di Bandung gitu.
dia kenal ada satu pendoa yang biasa suka pelepasan. Jadi saya takut apa mama saya ada roh yang lain gitu yang datang. Jadi tolong datang ke sini, tolong doain mami gitu. Nah waktu itu akhirnya datanglah tantenya dengan 2 orang lagi pendoa datang ke situ. Tapi mami itu kalau dia ngamuk itu dia selalu bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gitu. Jadi saya pernah karena dia selalu turun ke bawah, jadi saya mau angkat ya naik ke atas gitu, naikin kepala ke atas, dia tonjok saya dalam nama Yesus. Aduh Tuhan, kok bukan mami saya seperti itu. Sakit banget rasanya itu, pas sekali loh di muka gitu ya. Tapi pada waktu itu saya terus malam saya tidak bisa tidur karena sebentar dia nanti kayak yang berkata-kata tidak ini maksudnya kayak yang membangunkan, suka teriak dan setiap 2-3 jam sekali itu pasti buang-buang air. Dan itu baunya luar biasa karena memang ternyata nanti pada akhirnya akan tahu bahwa itu disebabkan karena adanya bukan virus, bukan bakteri, tapi apa namanya Mbak? Amuba. Jadi itu amuba mungkin iya, mami itu waktu di Jawa itu kan dia suka pelihara ayam, entok, mungkin ada yang masuk ke dalam kukunya atau apalah, akhirnya dia masuk ke peredaran darah dan menyerang pencernaan. Jadi itu yang menyebabkan buang-buang air terus, dan karena tidak ada asupan makanan, jadi akhirnya dropnya luar biasa. Nah pada waktu itu kejadian saya panggil itu pendoa, dia pujian penyembahan, berdoa. Ibu yang dia punya karunia kayak penglihatan seperti itu, dia bilang enggak, ibu ini enggak ada roh-roh yang lain gitu, tidak ada roh jahat yang masuk, enggak, ini semata-mata karena penyakitnya yang pada waktu itu belum ditemukan. Saya bawa ke rumah sakit Bayangkara karena kebetulan ada teman suami di situ. Jadi setelah 2 kali CT scan tidak ditemukan apa-apa, kondisinya makin drop. Ya karena tadi itu karena tidak keluar makanan, semua infus sudah tidak masuk. Pada waktu itu saya sebagai manusia ya, kita anak-anaknya udah merasa sudahlah gitu ya, kita sudah berusaha gitu. Terus segala macam obat, bahkan seperti yang Baban pernah ini ya, antibiotik yang termahal sudah dikasih. CT scan yang harusnya BPJS cuma sekali itu dapat 2 kali dan itu free, puji Tuhan. Tidak ada apapun gitu di otaknya. Akhirnya setelah kondisi dia mengamuk, didatangkan psikiatri ya, dokter kesehatan jiwa. Dokter hanya memberikan obat penenang karena kami ngamuk, nggak bisa diinfus, nggak bisa karena semuanya dicabut. Itu di luar kesadarannya, dan dia tidak mengenal tapi nanti dia hilang lagi. Jadi kalau ditanya saya siapa, oh iya kamu Eti, dia tahu suami saya ini Ricky, nanti dia hilang lagi begitu. Jadi waktu itu dokter sarafnya tahu kalau kita itu sering bergumul, berdoa, sering tumpang tangan, sering pujian penyembahan. Jadi setiap hari saya selalu dengarkan lagu-lagu pujian untuk mami ya, terus firman Tuhan juga lewat YouTube saya selalu setelin. Jadi dokternya sampai hafal, dokter sarafnya itu sampai bilang, ibu saya udah nggak sanggup, untuk peralatan di sini tidak memadai. Jadi saya akan rujuk antara Santosa Hospital sama RSHS di Hasan Sadikin. Saya bilang dokter tidak ada ini lagi gitu. Tidak, tapi belum ada jawaban karena harus masuk HCU ya, High Intensive Care. Jadi pada waktu itu kebetulan 2 rumah sakit ini semuanya penuh HCU-nya. Dan saya berdoa lagi Tuhan, tapi akhirnya tetap dibawa karena dia bilang saya punya kolega dokter saraf semua yang di RSHS itu yang respon pertama semuanya sudah siap. Di sana semuanya sudah siap walaupun belum ada HCU, tapi sudah akan ditangani.
Dan puji Tuhannya kita datang ke RSHS waktu itu, kami dapat penanganan walaupun kita harus terpaksa di IGD, di transit IGD, tapi semua tes-tes yang diperlukan ditangani dengan cepat, dan puji Tuhan sekali menemukan dokter-dokter saraf yang luar biasa yang Tuhan pilih. Ada beberapa yang betul-betul hanya satu dokter saraf yang bisa mengambil sungsum tulang belakang untuk dicek sebetulnya ini ada apa gitu. Dan satu yang luar biasa di antara 3 pendoa itu, saya waktu itu ada terbersit, aduh ini Mami udah semakin intensitasnya sering banget, sudah semakin sering sakit, dan beliau tinggal di Jawa sendirian. Saya di Bandung, kakak di Tangerang, ada di Bali, ada lagi di Banten. Jadi saya berpikir, aduh bagaimana supaya saya bisa sering pulang ke Jawa, tapi bukan hanya untuk menengok Mami gitu loh. Kalau mungkin ikut kita, Mami tuh yang namanya orang tua ya, pasti nggak akan betah lama di anak-anak, walaupun anak-anaknya welcome, tapi mungkin dia hanya seminggu 2 minggu begitu. Jadi ke Jawa, dan kalau sakit itu jadi beban pikiran kita karena bukan dekat ya, kita harus ke Jawa, harus ini dan itu, karena kita juga punya keluarga masing-masing, pasti harus menyempatkan waktu untuk menengok beliau. Jadi pada waktu itu kebetulan di salah satu pendoa itu bilang, saya ada ini ada program untuk ke Jepang. Saya buka program ke Jepang, kebetulan ini ada misi. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang diutus ke Jepang untuk melayani orang-orang Kristen di sana dan untuk menyebarkan Injil di sana untuk orang-orang Jepang, baik untuk migran, pekerja Indonesia yang beragama Kristen di sana. Mereka ngasih gereja Jepang untuk di Jepang sana. Jadi Bapak Pendeta ini dan satu yang pendoa tadi itu ternyata dia adalah dosen bahasa Jepang. Jadi dia yang mengajari Bapak Pendeta ini untuk bisa pergi, untuk bisa berbahasa Jepang karena nantinya akan di sana. Jadi coba nanti kalau bisa ada buka di Jawa, nanti orang-orang Jawa itu bisa ada program untuk bisa bekerja di Jepang. Jadi saya sih inginnya ada anak-anak Tuhan supaya mereka di sana itu juga bisa dilayani secara rohani. Dan itu mungkin salah satu jawaban Tuhan untuk saya bisa, waktu itu sempat kita diskusi pergi ke Jawa melihat tempat di rumah kami gitu kan ya. Dan saya masih berdoa, ini jadi pergumulan saya juga supaya saya bisa buka di sana untuk orang-orang Jawa atau siapapun anak-anak Tuhan yang mau pergi ke Jepang untuk bekerja dan bisa melayani. Sabtu Minggu libur mereka bisa melayani beribadah, terus juga untuk menyebarkan misi untuk mengenalkan Tuhan. Jadi luar biasa melalui Sakit Mami ada beberapa jawaban Tuhan. Dan selama Januari itu saya sebetulnya rindu untuk datang ke tempat ini, tapi karena memang kondisi Mami terus akhirnya tinggal di rumah setelah pulang dari rumah sakit ya. Di rumah sakit semuanya beres. Jadi akar permasalahan apa yang menjadikan beliau sakit itu sudah ditemukan. Dan itu dokter-dokter di sana baik yang residen maupun dokter yang yang sudah seniornya itu sangat-sangat luar biasa memperhatikan. Jadi bukan walaupun kita bukan siapa-siapa gitu ya, maksudnya bukan ini, tapi mereka tuh sangat intensitas sekali. Sebelum dokter senior datang, dokter residen semua pagi sudah menyiapkan tes ini dan itu dan itu dan ini. Bahkan setelah keluar dari rumah sakit pun mereka masih terus memantau bagaimana kondisi Mami. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita siapa, tapi saya yakin melalui doa-doa yang ada di tempat ini juga kita selalu Ciaoming minta dukungan doa Bu Shirley, Pak Alex,
Walek semuanya, terima kasih juga sudah ke rumah sakit pada waktu itu. Doa-doa kita semua itu luar biasa dijawab Tuhan. Ada satu obat yang memang harus dikonsumsi terus selama 9 bulan, yaitu diduga itu ada bakteri TB di otak kami yang mengakibatkan pada waktu itu dia tidak sadar. Tetapi obat itu kalau dikonsumsi berterusan dia akan merusak ginjal, hati, dan ada banyak efek sampingnya. Setelah mungkin ada 1-2 minggu ya, 2 minggu itu malah udah ngeluh ginjalnya sakit karena memang ada riwayat batu ginjal. Nah pada waktu itu saya konsultasi dengan anak-anak, akhirnya dengan Bapak juga, akhirnya kita sepakat untuk melepas obat itu karena efeknya lebih banyak, karena hanya diduga, karena pada waktu kita cek di biotes atau pramita gitu ya, kita kirim sampelnya, cairannya sun tulang belakangnya itu tidak ada ditemukan amuba di dalam otaknya. Jadi yang kuman TB-nya itu hanya diduga. Jadi saya pada waktu itu berdoa dalam nama Yesus, saya tolak semua virus bakteri TB yang ada di dalam otak, tidak ada. Saya lepaskan obat itu dan sampai sekarang puji Tuhan tidak ada efek untuk karena itu banyak sekali dokter saraf itu dengan gamblang mengatakan ini efeknya seperti ini Bu, seperti ini, dia nanti akan kena liver, kena ini gitu. Saya percaya Tuhan Yesus itu adalah penyembuh yang luar biasa dan itu akan menyempurnakan kesembuhan itu. Terima kasih, ini kesaksian kami. Ada satu lagi juga menjadi pergumulan saya, itu rumah yang kami punya itu udah beberapa tahun itu masih renovasi terus. Saya minta sama Tuhan tahun lalu itu Januari 2025, saya bilang Tuhan tahun ini saya mau rumah ini selesai dan bisa kita tempati, kalaupun tidak sehari-hari kita tempati, tapi kalau kita kesana kita semuanya sudah nyaman. Saya tidak punya tabungan di rekening untuk bisa selesaikan pembangunan rumah itu, tapi saya percaya puji Tuhan di akhir Desember kita semuanya bisa kumpul di rumah baru dan Tuhan sudah menurut saya itu sudah sempurna karena semuanya sudah bisa ditempati dan digunakan. Puji Tuhan, ini bukan karena kuat dan gagah saya tidak tahu itu datangnya dari mana berkat Tuhan itu, tapi Tuhan sediakan setiap kali kita harus membayar tukang ini dan itu, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, ini kesaksian saya, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, terima kasih buat kesaksiannya. Masih ada lagi? Ada boleh. Ya, gantian ya. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya. Kalau kesaksian banyak ya, tapi kesaksian yang mau menuju ke tempat ini mungkin buat sebagian orang sepele, tapi buat saya itu sangat berarti. Waktu itu harusnya Desember saya doa puasa sama Bu Lilis, tapi saya janji Januari saya pasti ikut. Dan memang kendala tuh seminggu sebelumnya tuh mesin cuci rusak. Pengeringnya, nyucinya jalan, tapi pas mau ngeringin dia rusak, mati. Saya udah panggil tukang, dia bilang Ibu harus ganti inilah bla bla bla. Oh iya, pas waktu itu datang, Bu, saya udah bisa, Ibu. Oh, saya ada lagi di luar, Pak. Gak ada di rumah. Udah, ya udah, saya pikir nunggu aja deh. Jadi nyuci udah itu baru sendiri. Kayaknya udah gak kuat tuh. Baru sendiri. Terus pas hari Sabtu kemarin, hari Minggu, saya pikir kan malam ngumpul ya di Robinson. Jadi saya nyuci dulu, masak dulu. Saya pikir aduh nih mesinnya gak enak nih kalau gak ada pengeringnya kan. Tapi saya pikir udah ini aja deh, gak apa-apa, meres. Terus saya nyalain aja
jadi nyuci. Terus pas saya habis nyalain air mau menuin mesinnya, saya ke dapur mau masak. Terus ada suara ngomong pengeringnya nyala. Hah? Itu kenceng banget di telinga, pengeringnya nyala. Padahal mesinnya masih diisi lah sama air ya. Terus saya bilang, saya langsung ke kamar mandi ya bang, mesin cuci taruh di kamar mandi. Jadi saya amin dalam nama Yesus nyala gitu. Karena dengar suara itu udah jalan terus sudah loh udah nyuci, loh kok pengeringnya jalan sampai selesai. Saya coba lagi isi lagi, nyala lagi sampai selesai semua nyala terus. Saya bilang, luar biasa ya Tuhan, saya bilang. Dalam hal sepele pun sederhana, tapi itu penting buat saya karena kalau pergi juga nggak enak kalau ini. Ya itulah saya bilang Tuhan tuh nggak mau tuh saya datang doa dengan beban, dengan pikiran, aduh nih mesin cucinya nggak jalan. Tapi itu luar biasa kalau mau lihat tuh setiap hari, kalau menurut saya setiap hari selalu ada kesaksian loh. Jadi ada aja hal baru yang Tuhan kasih, entah saya ketemu anak kecil, entah ketemu sama orang baru, ada aja pelajaran yang bisa saya dapat. Karena saya percaya kalau dalam Tuhan ketika kita mau belajar ada aja hikmat yang Tuhan kasih. Memang bukan kebetulan saya juga di mahasiswa semester akhir lagi skripsi tahun ini. Ya doakan Tuhan izinkan kalau semua lancar bisa wisuda September. Dan saya percaya Tuhan mengasihi saya, mengasihi kita semua. Saya selalu berdoa setiap orang Tuhan berkati setiap orang baru, orang lama, setiap teman-teman komunitas yang saya ikutin. Memang saya sudah kurang lebih 9 tahun ikut pelayanan penjara, di penjara-penjara sampai ke Nusa Kambangan juga. Waktu dulu mau ke Nusa Kambangan tuh saya takut, kan ngebayanginnya itu serem. Saya bilang aduh, tapi saya ikut sama Cisuyen tuh ternyata saya ketemu sama Pak Berti Tengker, pernah juga beberapa kali pelayanan bareng Pak Pendeta Berti. Dan saya lihat, Cisuyen ada Pak Pendeta Berti, itu ketua tim saya. Saya lihat dia orangnya badannya kecil, tapi dia berani, dia udah puluhan kali ke Nusa Kambangan. Saya bilang, saya badannya lebih gede, masa saya takut? Jadi saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Ketika kita rindu mau melayani Tuhan, ada aja penyertaan Tuhan. Jadi selama tahun sebelumnya, tahun 2025 sampai tahun 2026, saya percaya penyertaan Tuhan atas saya, atas keluarga saya, atas kita semua itu sangat luar biasa. Tuhan baik, selalu baik dan teramat baik. Saya kalau berkenan saya menyuarakan pujian penyertaan Tuhan. Ya. Saya cari kunci dulu ya. Gabungnya pasang kuncinya. Oke. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku.
Mari kita akan menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan sebuah pujian anugerah. Ya. Tapi sebelum kita tutup ya, bolehkah kita saling mendoakan satu di antara yang lain? Jika dia di sebelah kanan, doakan dia, pegang tangannya, doakan dia. Biarkanlah Roh Kudus yang mengalir menuntun untuk memberikan kekuatan kepadanya. Bisa saling mendoakan, tapi jangan cowok sama cewek ya. Cowok sama cowok, cewek sama cewek. Ambil momen ini, angkat pujian ini. Mari, ayo kita saling mendoakan. Genggam tangan, cari teman, cari teman, cari teman, cari teman, cari teman. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Di mana masyarakat, di mana masyarakat,
waktu yang manis di mana kami bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Terima kasih untuk kesempatan. Kami tahu perjalanan ke depan banyak hal yang bisa terjadi. Namun hari ini 13 Januari 2020 kami saling menguatkan, saling menguatkan. Kami melangkah dengan iman, bahwa perjalanan iman ini adalah unsur penyertaan Tuhan yang sempurna. Seringkali kita tidak perlu mendengarkan ucapan, tapi kita memerlukan Tuhan. Tadi yang engkau doakan benar. Katakan kau pasti kuat melewati 2020. Katakan kau pasti kuat melewati 2020. Katakan kau pasti kuat melewati 2020. Amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. dulu sebentar ya. Kita bersepakat bisa digunakan Roh Kudus. Kita harus selaras sepikir dengan Tuhan. Kita ada di tempat ini Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan sampai malam ini Tuhan. Kami ada di doa puasa ini Tuhan.
di hari Selasa malam ini Tuhan, kami ingin selaras sepikir dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami semua di sini, siapakah kami ini Tuhan? Tuhan, Kau urapi Tuhan, Kau urapi kami semua Tuhan. Kau lawat kami Tuhan, Kau lawat lawatan yang khusus daripadamu Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak kuat Tuhan kalau bukan karena Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, di bulan Januari ini Tuhan, bukan karena kami, tapi karena Tuhan Yesus. Tuhan, biarkan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi hidup yang harum akan Engkau Tuhan di depan kami Tuhan. Tuhan, dunia boleh berkata sulit, tapi kami yakin hanya Tuhan Yesus yang memberi kami kelancaran. Tuhan, kami kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kembali sidang kami Tuhan dalam perjalanan Tuhan. Untuk kudus pasukan para mereka mengiringnya, menjaganya Tuhan, menyertanya Tuhan, kendaraan yang ditumpanginya Tuhan, tidak kurang satu apapun Tuhan. Tibakan di tempat ini Tuhan, semuanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga selaras terpikir dengan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarkan semua untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah Kau kirimkan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami Kau pilih semua untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di sini. Kami tidak tahu apapun Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang membalasnya semua. Ada Pastor Oni, Pastor Bapak, Pastor Betty, Pastor Thomas, maupun Pastor Betty, maupun Pastor Rico Tuhan, maupun semua kami Tuhan. Mbak Elsie dan musik, maupun tayangan filmnya, semua kami Tuhan. Maupun berdoa-berdoa kami juga Tuhan. Tapi kami khusus juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Indonesia ada damai, Indonesia ada divisi agama,